Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT pada ba'da maghrib ini kita diberi kelapangan oleh Allah SWT untuk beriktikaf di masjid menjelang Isya sambil membaca kitab hadis Jawahirul Bukhari. Salawat dan salam untuk beliau, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita halaman 125 hadis yang ke-311. Hadis yang ke-311. Minggu lalu kita baca tentang sumpah palsu jual beli dalam jual beli. Sekarang diberi judul oleh musannif bab talabil jalisis salih, bab mencari majelis yang baik. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Abu Burdah ibnu Abdullah, qala Abu Burdah ibnu Abi Musa an abihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisis salih wal jalisis su'i kamasali sahibil miski wa kiril haddadi la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa kirul haddadi yuhriku badanaka aw saubaka aw tajidu minhu rihan khabisatan. Dari itu lengkapnya tadi itu ya, matan apanya di dalam Sahih Bukhari itu seperti itu. Jadi dari kata Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail berkata telah menceritakan kepada kami oleh Abdul Wahid. Abdul Wahid itu ibnu Ziyad. Kemudian Abdul Wahid menceritakan berkata telah menceritakan kepada kami Burdah ibnu Abdullah an Abi Burdah ibnu Abi Musa an abihi. Jadi ada dua Abu Burdah di sini dalam riwayat ini. Itu Abu Burdah ibnu Abdullah dan Abu Burdah ibnu Abi Musa Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Jadi itu keturunannya itu juga. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini punya anak Abu Burdah.
Abu Burdah ini populer Abu Burdah, sehingga sebagian orang memang itulah namanya Abu Burdah panggilan. Tapi ada yang meriwayatkan namanya kata sebagian namanya Haris, sebagian lagi katanya Amir. Ya begitulah kalau nama yang populer itu, sehingga nama asli itu lupa orang siapa namanya. Sama orang tua saya, nama panggilan yang dikenal orang, tidak tahu orang siapa nama aslinya. Ya seperti itulah kira-kira panggilan itu. Jadi Abu Burdah ini punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Abu Burdah lagi namanya. Jadi yang Abu Burdah yang cucunya ini atau yang junior ini namanya Barid Abu Burdah Ibnu Abdillah. Nah, gitulah kira-kira apanya rangkaian sanadnya. Jadi Abu Burdah Ibnu Abdillah punya murid banyak, antara lain Abdul Wahid Ibnu Ziyad namanya. Abdul Wahid Ibnu Ziyad punya murid lagi namanya Musa Ibnu Ismail. Musa Ibnu Ismail itu adalah syekh daripada Imam Al-Bukhari. Ya itulah rangkaiannya, dan semuanya itu siqat, dan oleh sebab itu hadis ini sahih. Karena begitulah umumnya di dalam Sahih Bukhari ini, makanya disebut Sahih Bukhari. Qala, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, masalul jalisis salih, perumpamaan majelis yang soleh, majelis yang baik itu, dan majelis yang buruk, seperti sahibil miski, pemilik atau penjual al-misk, yaitu wangian kasturi, perfume. Kalau orang sekarang nyebutnya parfumnya. Jadi wangian. Jadi seperti pemilik parfum dan tabung pompa tukang besi. Nah, itu perumpamaannya. La ya'damuka. Kalau di dalam teksnya dibaca ya'damuka, adima ya'damu. Tapi di sini yang di baris ini adama ya'dimu kayaknya. Boleh juga dibaca yu'limu. Ya. Tapi dalam Fathul Bari dia lebih mengutamakan bacaan ya'damuka, bukan ya'dimuka, dari adima ya'damu. Ya. Dan engkau tidak akan lepas atau tidak melepaskan engkau dari kedua perkara dari pemilik wewangian kasturi. Apa yang dua perkara itu? Kalau kita dekat dengan pemilik tukang atau jual beli wewangian, imma antashtarihi, ada kemungkinannya engkau membelinya, au tajida rihahu, atau memperoleh bau wanginya saja, yang wanginya sedap gitu, wangi. Tapi wakirul haddad, tabung pompa tukang besi itu kalau ditiupkan, yuhriku badanaka, akan membakar badan engkau, kena api. Karena tabung tukang besi itu gunanya untuk menghidupkan api, membakar, untuk memanggang besi itu sampai merah dan bisa ditempa. Nah, itu pekerjaan saya waktu kecil. Au saubaka, atau kena percikannya api itu ke kain engkau.
au tajidu minhu rihan khabisah, atau mendapatkan darinya bau yang tidak sedap. Ya bau karat, bau arang, bau abu. Jadi situlah apanya, dan itu tentu tidak seperti parfum. Jadi itu kalau jadi ada dua macam majelis di sini disebutkan oleh Rasulullah, yaitu majelis yang baik dan majelis yang buruk. Perumpamaannya seperti itu. Kalau kita datang bergabung di majelis yang baik, perumpamaannya seperti kita pergi ke tukang jual beli atau pemilik wewangian. Di situ ya kalau tidak membeli setidaknya dapat baunnya. Tapi kalau tabung pompa tukang besi, kalau dulu dari kayu yang dilubang itu pompa. Kalau sekarang sudah pakai apa namanya, listrik, sudah elektronik, pompa aja tukang besi sekarang. Zaman dulu masih pakai tabung pompa yang manual Nah, itu kalau kita dekat ke situ, kena apinya itu kan menyembur tuh, maka bisa kita kena apinya, badan kita atau pakaian kita, atau menghirup gas api dari besi-besi yang dipanggang itu, ya tidak sedap. Nah, itu perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi dari hadis ini ada dua hal yang kita dapat. Dalam hadis ini di Sahih Bukhari-nya, dalam Sahih Bukhari masih diletakkan di bab jual beli. Ya. Karena ada masalah jual beli di situ. Walaupun itu perumpamaan, yaitu hadis yang ke-2101 dalam Sahih Bukhari. Ya. Mana jual belinya situ? Imma an tashtarihi. Ada kalanya engkau beli dia wewangian tadi. Jadi di judulnya di Sahih Bukhari itu judulnya bab al-attari wa bai'il miski. Bab wewangian dan jual beli kasturi, wewangian kasturi. Itu babnya yang dalam, sedangkan bab talabil majalis as-salih ini dari musannif pengarang buku ini yang menukilkan hadis ini. Tapi aslinya di dalam Sahih Imam Al-Bukhari ini nama babnya bab al-attar, yaitu bab wewangian wa bai'il miski dan jual beli al-misk, yaitu wewangian yang dari kasturi. Nah, itu yang pertama, ini menjadi alasan bala bolehnya jual beli parfum. Ya, makanya disebut oleh Imam Al-Bukhari dengan kitab bab al-attar, jadi bab tentang parfum. Karena Rasulullah mengumpamakan ini sesuatu hal yang positif, diambillah oleh para ulama boleh berjual beli parfum. Karena kasturi itu sebahagian daripada atau semacam termasuk jenis parfum. Nah, jadi di sini karena ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh berjual beli parfum. Nah, padahal parfum itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita berwangi-wangi. Ya, apalagi kalau kita datang ke majelis, ke masjid hari Jumat, itu dianjurkan memakai wewangian. Jadi dengan hadis ini dinyatakan bahwa boleh melakukan kegiatan atau usaha jual beli parfum, jadi tidak masalah.
Ya, adapun yang mengenai perfume yang ada alkoholnya, ya, yang sebahagian ulama mengatakan boleh, karena alkohol yang dalam perfume itu beda unsur kimianya dengan alkohol yang untuk diminum. Nah, jadi tidak sama unsur-unsur kimianya, maka boleh memakai. Tapi sebagian ulama ketat, pokoknya perfume yang mengandung alkohol nggak boleh. Ya silakanlah mana yang ikutkan, ijtihad para ulama. Tapi ada juga sekarang parfum yang tanpa alkohol yang dijual. Tapi yang dijual di orang pergi ke Mekah itu, ya Mekah Madinah itu kan banyak tuh parfum di situ dibeli itu beralkohol tuh. Ya. Nah itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua tentang memilih majelis ini. Ya. Maka disebutkan sini fihi, ada angka duanya, itu ada angka dua di bawahnya, angka dua yang footnote-nya. Fihi nahyu an mujalasati man yata'azza bi mujalasatihi fid din wad dunya. Padanya ada pelajaran larangan untuk bermajelis kepada orang yang merusak, ya, yang bisa menyakiti hal-hal berkaitan dengan agama dan dunia. Nah, jangan bermajelis seperti itu. Jadi pilihlah majelis yang mendatangkan manfaat. Majelis para ulama, majelis pelajaran, majelis zikir, majelis para aulia, ya. Itu majelis yang positif, yang bermanfaat, atau majelis yang memberikan pelajaran kepada kita tentang kehidupan di dunia ini, yang memberikan patokan-patokan mana yang halal dan mana yang haram. Nah ini tuntunan Rasulullah SAW, sehingga kita kalau bergabung pada majelis yang seperti ini, ya, kita akan dapat manfaatnya. Nah itu kalau mendapat pelajaran dari situ. Itu berarti itulah orang yang membeli parfum tadi, yang kalau kita memetik pelajaran dari majelis-majelis yang positif ini, yang bermanfaat ini, maka kita bawa pulang, itu berarti kita sudah membeli parfumnya. Tapi kalau tinggal, ya sudah dengar pelajarannya di majelis itu, seperti sekarang, tinggalkan saja masjid itu, nanti sampai di rumah lupa. Ya, itu setidaknya kita sudah dapat pahalanya. Baunnya sudah dapat kita. Nah, seperti itulah. Nah, itulah perumpamaan kita kalau bermajelis dengan majelis yang positif, yang bermanfaat, yang menunjukkan keberjalan yang benar, dan mendorong kita untuk selamat di dunia ini sampai ke akhirat. Nah, tapi sebaliknya, majelis yang buruk itu yang merusak dia. Ya, majelis-majelis yang melalaikan kita daripada Allah SWT, majelis-majelis yang melakukan zikir juga, tapi zikirnya jingkrang-jingkrang gitu. Seperti di karaoke apa segala macam, di night club, minum-minum pula, minum khamar gitu. Nah, itu majelis yang buruk, kita akan terbakar di sana. Sama seperti mendekati tukang besi yang apinya sedang ditiup. Ya. Jadi itulah tuntunan Rasul supaya kita
memilih majlis ini pelajaran kedua daripada hadis ini. Wallahu a'lam shawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan.